Baik, kita lanjutkan ke rumpun 2, yakni rumpun fiil yang ain dan lam fiilnya terbuat dari kata bertasdid, kata madda ya. Madda, kata madda. Madda. Kata madda ini kita masukkan ke dalam kelompok atau rumpun 2, yakni fiil yang huruf ain dan lam fiilnya terbuat dari tasdid. Kita buat 3 ya. Pertama madda, kedua kata misalnya wadda. Wadda. Yang berikutnya adalah faro. Kalau masuk nggak summa kemudian? Bukan. Kalau fi'il madhi huruf pertamanya pasti patah. Kalau summa nggak termasuk. Summa bukan fi'il. Summa itu masuknya huruf, namanya huruf atof. Kalau fi'il madhi huruf pertamanya harus fathah dan huruf terakhirnya lam fi'ilnya harus fathah juga. Summa bukan fi'il, itu huruf atof tepatnya. Oke ya. Nah, madda wadda faro kita akan coba tasrif ke bentuk sulasi mazid. Tambahannya yang ini sama. Tambahan alif setelah fa'il. Untuk rumpun 2 perhatikan ada perbedaan cara mentasrif dari mujarrad ke mazid. Beda dengan rumpun pertama. Kalau rumpun pertama kan jalasa jadi jalasa. Tetapi kalau yang bertasdid maka perhatikan huruf pertamanya kan ma ya, mim. Setelah mim tambahkan alif. Tuh, seperti ini. Ma. Nah, huruf ain dan lam fiilnya kan tasdid. 2 huruf dijadikan 1. Ketika ditambahkan alif setelah fa'il, maka huruf yang bertasdid ini tetap bertahan, enggak dipecah. Maka tinggal tulis aja lagi tuh. Madda. Bedanya kalau ini mah pendek madda, yang ini mah karena sudah ditambahi oleh alif sebagai ziyadahnya, tambahannya, maka menjadi madda. Ziyadah itu tambahan. Ziyadah artinya tambahan, mazid terkena tambahan. Mazidun fiil yang terkena tambahan, yang terkena imbuhan. Huruf aslinya adalah mim dal 2 kali, madada. Madda asalnya madada. Sulasi kan 3 hurufnya. Sulasi itu 3 huruf. Mujarrad artinya asli. Madda ini 1, 2, 3 kan, dalnya 2 huruf kan, berarti 3 huruf. Nah, karena 3 huruf maka disebut dengan sulasi. Dan 3 huruf ini adalah asli semuanya, belum ada tambahan. Kalau ini kan tambahannya alif. Nah, karena masih asli belum ada tambahan, maka namanya mujarrad. Setelah ada tambahan namanya mazid. Nah, cuma tambahannya kan ada macam-macam. Apa tambahannya yang ini? Alif. Apa tambahannya? Alif setelah fa'il. Ya, fa'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, ini penambahannya adalah atau ziyadahnya adalah alif setelah fa'il. Madda jadi madda. Wadah jadi gimana? Gitu aja, gampang. Wadah. Faro jadi apa? Far. Salah. Faro jadi gimana? Faro. Dola. Syako. Dan seterusnya. Nah, fi'il madhi gampang. Terus mudhari gimana? Sama-sama gampang. Gak ada yang susah. Sama formulanya UI. Ingat mudhari'nya huruf ya-nya dhamma, terus ain fi'ilnya kasroh. Mada, berarti mudhari'nya gimana? Tambahkan ya dulu. Tambahkan ya dulu. Tapi ya-nya dhamma kan? Yu. Terus setelah ya apa? Mim. Karena huruf pertamanya kan mim. Tulis aja. Setelah mimnya ada alif kan? Copy paste. Jadi yuma
Nah, terus kan yui. Madi. Tapi kan ini ada tasdid. Gimana? Yuman. Baik. Asalnya adalah gini. Kalau dipecah ini asalnya adalah yumadidu. Yui. Pola sesuai kan? Yui, betul kan? Yumadidu. Kalau dipecah. Tetapi karena rumpun 2 ini harus tetap menggunakan tasdid, maka huruf dal yang tadinya 2 ini tetap disatukan. Jadi kembali bersatu pakai tasdid. Yumadi. Nah, terus harokatnya gimana? Kan katanya harus yui. Nah, jangan lupa fi'il mudhari itu huruf belakangnya harus fi'il mudhari huruf belakangnya harus lampilnya domah. Ingat kan? Fi'il mudhari lampilnya harus domah. Maka kasroh. Maka domah. Yumadu. Terus gimana ada yui-nya? Yui-nya kesilap. Jadi kasrohnya dibuang. Jadi dimenangkan ciri mudhari'nya. Ciri mudhari lampilnya domah. Sehingga kasrohnya nggak kelihatan. Yui i pada ain fi'ilnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena ain fi'ilnya bergabung dalam huruf dal ini. Dal ini kan bertasdid. Berarti 2 huruf. Karena ain fi'ilnya disatukan sama lam fi'il, maka kasrohnya nggak diperlihatkan. Kenapa? Karena harokatnya lebih dipertahankan ciri mudhari berupa domah di lam fi'il ketimbang ciri ain fi'il yang kasroh lebih tinggi. Jadi upayakan yang domah, maka enggak yumadi tapi yumadu. Kalau dikembalikan ke asal dipecah yumadidu, tapi enggak boleh dipecah, harus tetap pakai tasdid. Yumadidu. Jadi yumadu. Terus wada. Yuwadu. Nah, gitu aja. Yuwadu. Faro. Yufaru. Nah, gimana? Yufaru. Yufaru. Ingat mudhari belakangnya domah. Yufaru. Nah, beres mudhari. Ya. Bagaimana fi'il amar? Ingat tadi gimana rumus fi'il amar? Caranya? Copy paste. Fi'il amar itu copy paste dari fi'il madi. Madinya kan mada. Copy paste aja sama. Hurufnya Mim, alif. Mim, alif kan? Nah, tinggal dalnya gimana? mad. Kalau fi'il amar kan ain fi'ilnya sama dengan mudhari. Iya enggak? Iya. Bener nggak? Oke. Tapi mudhari sini gimana? Domah kan ya? Domah. Nah, kalau fi'il mudhari ain fi'ilnya kan harusnya domah, harusnya kasroh. Yang ini yui kan, yumadidu asalnya kan? Iya. Tapi kan disatuin. Jadi kasrohnya nggak kelihatan. Yumadu. Lalu bagaimana fi'il amar? Fi'il amar itu harus sukun kan belakangnya? Pakai tasdid dulu ya. Iya. Fi'il amar itu kan belakangnya harus sukun. Fi'il amar itu lampilnya harus sukun. Berarti disukunkan kan? Coba. Ini ma ada tasdid, ada sukun. Gimana cara bacanya? Madad. Gak bisa. Karena nggak bisa, gimana dong? Doma nggak boleh. Karena kalau doma berarti sama dengan mudhari. Sedangkan amar harus beda ujungnya dengan fi'il mudhari. Kalau kasroh juga fi'il amar nggak boleh kasroh. Karena kasroh itu bukan ciri fi'il. Kasroh itu adalah ciri untuk isim. Sedangkan amar adalah fi'il. Doma nggak boleh. Kasroh nggak boleh. Sukun nggak mau. Patah. Jadi asalnya madad. Jadi madad. Sama dengan fi'il madinya kalau gitu. Untuk yang rumpun 2 yang pakai tasdid, yang tambahan alif setelah fi'il, fi'il amarnya sama dengan fi'il madi, persis. Mada. Tapi kalau artinya itu kan perintah. Oke. Ini guys, beten ya. Benten, ini makan mada telah. Ini mah lakukanlah. Berarti perintah. Nah,
Kan katanya fi'il amar itu harus ngikutin mudhari UI kan ya? Oh. Nah, ketahuannya kalau dipecah. Mada ini kalau dipecah ada lagi nih, lihat. Tuh. Huruf D-nya pecah aja dulu. Kalau dipecah maka kembalikan ke teori ini. Did. Tuh. Kasrohnya kelihatan, lampunya sukun. Aslinya begini. Tetapi karena harus disatukan huruf yang doublenya, yang kembarnya, jadi pakai tasdid. Sedangkan tasdid nggak mungkin pakai sukun, maka jadi mada, sehingga persis dengan fi'il madi. Gitu. Udah ya, fi'il madi, fi'il amar udah. Sekarang fi'il nahi lagi, terus. Nah, kalau sudah ketemu harokat fi'il amar, fi'il nahi mah ikutan. Belakangnya mada ini pun latu mada. Kalau depannya kan ikutin ini yuma latuma. Gitu. Mada yumadu mada latu mada. Gitu. Taya kasroh di dinya mana? Taya kasroh, enggak ada kasroh. Berarti pemain di kalimatnya ikutin struktur kalimat apa yang dipasang? Yang mananya? Madi sama amar. Madi sama amar untuk yang tambahan alif setelah fa'il. Iya. Kebetulan sama. Oh, benar sama. Sama. Kan kalau yang tambahan yang lainnya kan kemarin kan nggak sama kan ya? Sama. Ajlasa yujlisu ajlis. Madinya ajlasa, amarnya ajlis. Lasa sama lis kan beda. Kalau tambahannya hamzah sebelum fa'il. Tapi kalau tambahannya alif setelah fa'il kebetulan sama tuh mada. Tapi kalau dipecah beda. Mada asalnya adalah madada. Kalau mada yang fi'il amar asalnya adalah madid. Ini pun latu mada kalau dipecah dalnya gimana? Latu madid. Kalau dipecah latu madid. Terus dalnya yang dua ini disatuin, maka jadilah ini. Sukunya nggak bisa dipakai karena nggak bisa tasdid berbarengan dengan sukun. Maka kompensasinya domah nggak boleh, kasroh nggak bisa, sukun pun nggak bisa, patah. Dan cuma 4 tanda baca akhir itu antara domah, patah, kasroh atau sukun. Gitu. Jadi mada, yumadu, mada, latu mada. Sekarang yang wada, yuwadu. Amarnya? Wadah sama Wada. Terus? Latu wada. Oke. Terakhir? Latu faro. Gitu. Coba contoh yang lainnya. Dola. Mudorenya? Yudolu. Ada alif, jangan lupa. Yudolu. Tambahan alif itu nggak boleh hilang. Jadi dola, yudolu. Amarnya? Dola. Latu dola. Lagi, syakko. Yusaku. Terus? Amarnya? Syakko. Latu syakko. Satu lagi, azza. Yu'azu. Terus? Azza. Latu azza. Gampang ya? Ya, selamat. Udah segitu aja.